Silent dulu, Tik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang dimana telah memberikan kita begitu banyak nikmat pada hari ini, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, hingga pada akhirnya kita dapat berkumpul di aplikasi Zoom ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang dimana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan sekarang ini. Yang kami hormati Bapak Zulkardin ME selaku dosen logika dasar dan juga teman-teman mahasiswa Prodi Bimbingan Konseling Islam Lokal 2 yang kami banggakan. Baik, sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Hidayah sebagai moderator dan Tika Sukmaria dan Nabila Raudatul sebagai pemateri. Pada hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tema logika ilmiah. Untuk selanjutnya saya akan membuka sesi pertama, yakni sesi penyampaian yang akan disampaikan oleh Nabila Raudatul. Kepada Nabila Raudatul, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih, pemateri. Pengertian definisi logika ilmiah. Logika berasal dari kata Latin logos yang berarti perkataan. Istilah logos secara etimologis sebenarnya diturunkan dari kata sifat logike yang berarti pikiran atau kata. Sedangkan istilah dalam bahasa Arab berasal dari kata kerja nakaka yang berarti berkata atau berucap. Dari kata logos kemudian diturunkan menjadi kata sifat logis, digunakan kurang lebih sama dengan masuk akal. Sesuatu yang dapat diterima oleh akal sehat, sedangkan pengertian logika ilmiah adalah kinerja nalar manusia yang mempertajam pikiran dan akal budi manusia. Logika ini biasanya berkaitan dengan proses perumusan prinsip dalam konteks pengetahuan, dan termasuk juga dalam perumusan hukum dan sains. Melalui logika ilmiah, maka akal budi manusia bisa bekerja secara lebih tepat, teliti, mudah, dan aman, sehingga terhindar dari kesesatan berpikir atau setidaknya mengurangi kemungkinannya. Dalam penggunaannya, logika ini selalu akan menyimpan sebuah alasan yang berhubungan dengan alasan lain. Dari logika ini biasanya akan timbul sebuah pembelajaran baik secara keilmuan, moralitas, dan sikap. Manusia akan lebih bersikap dalam mempertimbangkan hal secara detail, mempelajari apa yang ada dalam sebuah kejadian dan menemukan alasan yang lebih kuat. Ciri-ciri atau sifat logika ilmiah. Rasional atau masuk akal, maksudnya logika memiliki akal sehat yang mendasari penelitian ilmiah dengan berbagai alasan yang berasal dari pemikiran manusia itu sendiri. Rasional atau masuk akal adalah pengetahuan dan kecakapan yang mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan dalam tindakan rasional. Terbukti maksudnya pemikiran yang disimpulkan merupakan fakta dalam kenyataan. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggunaan teori suatu bidang ilmu untuk mendekati suatu masalah. Adapun pengertian pendekatan pembelajaran menurut Hosnan antara lain sebagai berikut. Perspektif. Teori yang dapat digunakan sebagai landasan dalam memilih model, metode, dan teknik pembelajaran. Suatu proses atau perbuatan yang digunakan guru untuk menyajikan bahan pelajaran sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Pendekatan ilmiah, scientific approach, adalah pendekatan yang bersifat ilmiah atau memiliki sifat ilmu. Adapun ilmu
sendiri definisinya adalah sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang tertentu. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Maka selanjutnya saya akan berikan kepada Tika Sukmaria sebagai pemateri kedua. Kepada Tika Sukmaria, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, landasan pemikiran penelitian. Menurut Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses pembelajaran disebut ilmiah jika memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu 1. Substansi atau materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. 2. Penjelasan guru, respon peserta didik, dan interaksi edukasi guru peserta didik, terbatas dari prasangka yang serta-merta pemikiran subjektif atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. 3. Mendorong menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengapresiasi substansi dan atau materi pembelajaran. 4. Mendorong menginspirasi peserta didik mampu berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu dengan yang lain dari substansi atau materi pembelajaran. 5. Mendorong dan menginspirasi peserta didik mampu memahami, menerapkan, dan mengembangkan pola berpikir yang rasional dan objektif dalam merespon substansi atau materi pembelajaran. 6. Berbasis pada konsep, teori, dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. 7. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara sederhana, jelas, menarik, dan sistem penyajiannya. 8. Proses pembelajaran harus terhindar dari sifat-sifat atau nilai-nilai non-ilmiah yang meliputi intuisi, penggunaan akal sehat yang keliru, prasangka, penemuan melalui coba-coba, dan asal berpikir kritis. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri atas penyampaian materinya. Selanjutnya kesimpulan. Penalaran atau metode berpikir ilmiah menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual, serta menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan asumsi dasar atau hipotesa sebagai jembatan penghubungnya. Induksi dan deduksi sebagai penalaran atau metode ilmiah bukan tanpa kekurangan. Karena itu, tugas kita adalah mencoba identifikasi apa kelebihan dan kekurangan metode ilmiah ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan metode penalaran ilmiah yang menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual, menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan hipotesis sebagai jembatan penghubungnya, sehingga dari sini diharapkan dapat melahirkan alur penalaran ilmiah yang baik dan benar. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan karena sungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam,
Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.